وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Makna la ilaha illallah yaitu adalah tidak ada yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada sekutu baginya, sesuatu yang disembah dengan batil banyak jumlahnya, tetapi yang disembah dengan hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna la ilaha illallah adalah kita tahu kalau orang lain menyembah ilah yang lain, menyembah Tuhan yang lain, tapi kemudian kita nyatakan untuk diri kita bahwasanya kita hanya akan membenarkan sembahan kita yaitu Allah, dan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja gitu. Jadi kalau dulu zaman SD kita dikasih tahu ajarannya apa maknanya adalah tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang tepat. Tapi yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tahu orang lain menyembah yang lain, tapi kemudian kita menyatakan dan mendeklarasikan serta mengamalkan bahwasanya yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annama yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Maka yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah ialah Rabb, Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu yang batil. Jadi kita minta kepada makam-makam itu batil. Nah, kalau dulu orang, oh, enggak kami cuma tawasul kok, cuma nitip doa. Nah, tapi ketika kita simak dengan benar yaitu ucapan-ucapan mereka, itu mereka benar-benar minta untuk dipenuhi hajatnya oleh makam-makam itu. Maka itu tidak diperbenarkan, tidak boleh dibenarkan. Maka kalimat la ilaha illallah bukan berarti tidak ada pencipta selain Allah sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, karena sungguhnya orang-orang kafir Quraisy yang kepada mereka diutus Rasulullah SAW mengakui bahwasanya pencipta dan mengatur alam ini adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi yang mereka mengingkari penghambaan ibadah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab." Mereka apakah mengapa kamu menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu? Apakah kamu ingin menjadikan Tuhan ini satu tok wahai Muhammad? Apakah kamu ingin menjadikan sesembahan ini satu tok? Jangan kita itu punya banyak, ada 360. Inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat mengherankan, menakjubkan, aneh we. Gitu, sembahannya nek 300 swidak. Mosok kamu pengen kemudian kita cuma nyembah Tuhan yang satu, kayak aneh. Nanti dalam ayat yang lain kamu tuh orang sakit jiwa. Nanti Nabi sampai dikatakan seperti itu. Dipahami dari ayat di atas bahwa semua ibadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah batal. Akan tetapi mereka orang-orang kafir Quraisy tidak menghendaki demikian. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerangi mereka hingga bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan hak-haknya yaitu mengesahkannya dalam beribadah kepadanya semata. Dengan pemahaman tersebut, maka kelirulah apa yang diyakini oleh para pemuja kuburan masa kini dan orang-orang yang semacam mereka yang menyatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah persaksian bahwasanya Allah ada atau bahwa dia adalah Al-Khaliq, sang pencipta yang mampu untuk menciptakan, dan bahwa yang berkeyakinan seperti itu berarti dia telah mewujudkan tauhid yang sempurna meskipun dia melakukan berbagai hal seperti berdoa kepada selain Allah dan berdoa kepada orang mati atau beribadah kepada mereka dengan melakukan nazar, tawaf dan seterusnya, minta berkah di kuburannya. Sampai ada seorang yang digelari dengan gelar keagamaan gitu kan, gelarnya juga doktor juga, yang dia mengatakan orang bikin sajen ini gak apa-apa. Jadi kalau kemudian nggak disajeni nanti setannya itu ganggu. Nah, sajen itu ibarat gitu kan, sebuah negosiasi dengan setan agar kemudian dia nggak ganggu. Loh, orang beriman bertauhid kok ngomong kayak gitu, ya nggak benar ya. Maka tauhidnya atau syahadatnya ya nggak tepat. Maka ketika kemudian kita bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, itu kita akan tolak itu semua. Karena saya nggak akan takut dengan Allah, dengan setan itu. Saya akan hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Saya nggak takut dengan setan-setan. Harusnya seperti itu. Kemudian orang-orang kafir Quraisy telah mengetahui sebelumnya bahwa la ilaha illallah mengandung konsekuensi yaitu ditinggalkannya ibadah kepada selain Allah untuk hanya beribadah kepadanya. Seandainya mereka mengucapkan kalimat tersebut dan tetap menyembah berhala, maka sesungguhnya hal itu merupakan perbuatan yang bertolak belakang. Mereka menentang kalimat tersebut sejak awal. Itu mereka nggak mau. Ayo bertauhid, ayo nyembah Allah saja. Kamu berdoa minta kepada Allah saja. Orang mungkin wis anak 300 kok kemudian gue pengen dadekke sing kita sembah cuma satu. Ini aneh ini. Sedangkan para pemuja kuburan zaman sekarang tidak menentangnya sejak awal. Mereka tetap mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka membatalkan dengan mohon kepada orang yang mati, terdiri dari para wali, orang-orang soleh, serta beribadah di kuburan-kuburan mereka dengan berbagai macam bentuk ibadah, ritual dan seterusnya. Bahkan sebagiannya nyanyi kelotekan di kiri kanan kuburan.
Banyak sekali hadis yang menerangkan bahwasanya makna la ilaha illallah adalah berlepas diri dari semua ibadah terhadap selain Allah, serta mengesahkan Allah dalam beribadah, baik dengan meminta syafaat maupun pertolongan. Itulah petunjuk agama yang hak, dan karenanya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa memahami maknanya dan mengamalkan kandungannya atau pengakuan seorang bahwa dia termasuk orang yang bertauhid sedangkan dia tidak mengetahui tauhid itu sendiri, bahkan justru beribadah dengan ikhlas kepada selain Allah dalam bentuk doa, takut, menyembelih, berkurban, sajen, minta pertolongan, tawakal, ya semua dilakukan di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah hal yang bertentangan dengan tauhid. Bahkan selama seseorang melakukan hal yang seperti itu, dia berada dalam keadaan kemusyrikan. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sesungguhnya hati yang memahami dan membenarkannya la ilaha illallah serta ikhlas akan tertanam kuat sikap penghambaan kepada Allah saja dengan penuh penghormatan, rasa takut, cinta, pengharapan, pengagungan, dan tawakal, yang semua itu memenuhi ruang hatinya, disingkirkannya penghambaan terhadap selainnya daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jika semua itu terwujud, maka tidak akan ada lagi cinta, keinginan, permintaan selain apa yang dikehendaki Allah, serta apa yang dicintainya di dunia. Demikian juga akan tersingkir dari hati semua keinginan nafsu, syahwat, dan bisikan-bisikan setan. Maka siapa yang mencintai sesuatu dan mentaatinya atau mencintainya, membenci karenanya, maka sesuatu itu adalah Tuhannya. Artinya kalau kemudian kita dikasih pantangan tuh sama setan-setannya, jangan makan ini, jangan makan itu. Kalau kita menghamba dia, manut sama dia, maka ya hakikatnya kita mempertuhankan dia. Maka siapa yang mencintai dan membenci semata karena Allah, taat dan memusuhi karena Allah, maka Allah baginya adalah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka siapa yang mencintai karena hawa nafsunya, benci juga karenanya, atau taat dan memusuhi karena hawa nafsunya, maka hawa nafsunya adalah Tuhannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?